Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai Veritas Lecture pada hari ini, mari kita satu dalam doa dan doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan masih memberi kami kesehatan dan nafas ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengikuti Veritas Lecture. Kiranya Tuhan yang memimpin Veritas Lecture ini mulai dari awal hingga akhirnya. Berkati semua kami yang ada ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan dapat menjadi hikmat untuk kami dan dapat membuat kami semakin beriman kepada Engkau dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Ya Bapa, kami siap memulai Veritas Lecture pada hari ini dan kami mau alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Veritas Lecture dalam suasana yang berbeda seiring dengan pandemik dari COVID-19 ini. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sulit sekali, sangat complicated, yaitu Does God have a gender? Apakah Allah memiliki gender? Nah, urusan gender ini menjadi persoalan yang rumit, yang seringkali menimbulkan kontroversi, saudara. Sebagai contoh misalnya, bagaimana kalau saudara melihat laki-laki tulen seperti saya, ini laki-laki tulen, lalu saya memakai kuncir seperti ini. Bagi sebagian anak muda itu tidak masalah, karena mereka sudah terbiasa berambut panjang kemudian dikuncir. Tapi kalau kita mau jujur, kita melihatnya, tanya kepada orang-orang yang jauh lebih tua, maka mereka akan menganggap itu sebagai hal yang tidak pantas, hal yang tidak layak untuk dilakukan seorang laki-laki, karena kuncir rambut identik dengan perempuan. Nah, saudara, saya mencoba memahami keberatan itu.
Karena saya juga setuju bahwa antara seks, masalah biologis, dengan gender, masalah sosial, harus ada kesesuaian. Seks itu berarti bicara tentang biologis kita, yaitu tentang laki-laki atau perempuan. Kalau gender berbicara tentang ekspresi dari seksualitas itu, yaitu pria atau wanita. Nah, saya setuju bahwa harus ada kesesuaian antara seks dan gender. Walaupun saya juga setuju bahwa ekspresi gender di masing-masing tempat seringkali berubah, walaupun esensinya sama. Tetap ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, dan di mana-mana pembedaan ini dipertahankan. Nah, tapi isu tentang gender ini menjadi lebih rumit ketika kita kaitkan dengan Allah. Kalau kita bicara tentang Allah, kita bertanya apakah Allah memiliki gender. Dan untuk itu mari kita lihat beberapa hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan melihat dulu signifikansinya. Mengapa kita mempelajari hal ini? Yang kedua, kita akan melihat metodologinya. Bagaimana kita akan mendekati persoalan ini. Dan yang ketiga, kita akan melihat relevansinya. Jadi pertama-tama kita akan melihat signifikansinya apa sih? Mengapa kita perlu membicarakan ini dan cara yang terbaik, pendekatan terbaik seperti apa yang kita harus lakukan untuk menguraikan isu ini, dan juga nanti kita bertanya so what, relevansinya apa untuk kita. Dan mari kita lihat saudara signifikansinya. Mengapa kita perlu membicarakan ini? Ya karena banyak orang sudah membicarakannya. Ini sudah menjadi isu kontroversial di berbagai tempat. Bahkan di beberapa tempat sudah tidak lagi kontroversial karena sudah bisa diterima tanpa polemik yang sangat berarti. Tapi saya yakin pertanyaan ini masih akan menjadi polemik di banyak kalangan Kristen. Nah, misalnya kalau kita lihat, kalau saudara mengenal penyanyi yang cantik ini, suaranya begitu indah, Ariana Grande. Ariana Grande menyanyikan sebuah lagu dengan judul God is a Woman. Dan di dalam lirik bagian awalnya dikatakan, you love it how I move you. You love it how I touch you. My one, when all is said and done, you will believe God is a woman. God is a woman. Lalu di lirik berikutnya dia juga mengatakan, my one, it lingers when we are done. You will believe God is a woman. Nah, lagu ini langsung mendapatkan respons yang berbeda-beda pada saat pertama kali dirilis, dan masyarakat luas terutama orang-orang yang religius dan orang-orang Kristen memberikan reaksi terhadap lagu ini. Apakah Allah itu laki-laki atau Allah itu perempuan? Dan ternyata isunya bukan cuma sekadar ada di kesenian, ada di lagu, ada di film, tetapi jauh di baliknya terdapat perseteruan, pertikaian, polemik, perbedaan pendapat tentang beberapa hal. Misalnya tentang gender equality, kesejajaran gender. Kita melihat juga feminisme yang berkaitan dengan gender equality sebetulnya. Feminisme lebih ke arah ideologinya, lebih ke arah ismenya, mencoba untuk meniadakan segala macam perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau gender equality itu lebih ke arah apa yang mau dicapai oleh golongan ini. Jadi walaupun feminisme dan gender equality itu berkaitan, tapi kita bisa melihat perbedaan penekanannya terletak di mana. Nah, saudara, bukan cuma masalah gender equality and feminism, tetapi kita juga berbicara tentang LGBT atau LGBTQ dan sebagainya. Orang-orang mulai mempertanyakan kalau memang Allah itu tidak bergender misalnya, dan manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia boleh dong tidak bergender, boleh dong manusia itu memilih gendernya sendiri. Dan di dalam salah satu diskusi yang saya lakukan, perdebatan akademis yang saya lakukan dengan hamba Tuhan lain, seorang profesor di Indonesia yang mendukung LGBT, dia juga memakai argumen seperti itu. Manusia adalah gambar Allah, dan gambar Allah ini mencakup laki-laki perempuan, sehingga sebetulnya LGBTQ dan sebagainya tidak masalah. LGBTQ tetap adalah gambar Allah. Saya setuju, siapapun manusia, tidak peduli seberapa rusak pun mereka, dosa yang dilakukan saya dan saudara, kita bagaimanapun tetap akan gambar Allah. Tapi pertanyaannya, apakah fakta bahwa kita tetap gambar Allah ketika melakukan sebuah kesalahan menjadikan kesalahan itu disetujui oleh Allah? Itu pertanyaan yang berbeda lagi. Jadi ada 3 isu ini, saudara: gender equality, feminism, dan LGBTQ. Nah, ini terjadi di mana-mana.
Tapi gereja juga mendapatkan imbasnya. Gereja juga dipaksa untuk menggumulkan persoalan ini. Kalau memang Allah tidak bergender, kalau memang ada equality dari sisi gender, maka ini menimbulkan persoalan di dalam gereja. Gereja harus memberikan respons yang tepat. Dan saudara mungkin sudah tahu bahwa banyak gereja, sebagian terutama di Amerika, sudah diharuskan secara konstitusi untuk menerima pernikahan sesama jenis. Tapi bukan cuma itu sebetulnya persoalan gereja. Ada beberapa hal, misalnya terjemahan Alkitab yang inklusif, saudara. Terjemahan Alkitab yang inklusif. Maksudnya adalah begini, beberapa penerjemah Alkitab, terutama NIV yang terbaru misalnya, mereka mencoba untuk menghilangkan semua bahasa-bahasa maskulin. Misalnya, ketika dikatakan engkau akan menjadi anak-anak Allah, sons of God. Sons-nya diganti sons and daughters of God. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan Allah. Atau diganti pakai istilah yang lebih inklusif, yaitu memakai kata children. Untuk beberapa hal mungkin kita tidak terlalu masalah, saudara. Untuk beberapa hal karena memang fokusnya adalah semua manusia, tapi bahasa, ungkapan yang digunakan memang patriarkal. Jadi konsepnya inklusif, bahasanya patriarkal. Sehingga kalau bahasanya diubah menjadi inklusif tidak masalah. Seperti tadi, sons of God diganti children of God, is okay. Tapi bagaimana misalnya dengan Yesus sebagai anak Allah, son of God? Bisa tidak diganti a child of God? Sehingga makna aspek gendernya menjadi sedikit hilang. Dan apakah ini bisa kita terapkan kepada Yesus Kristus? Misalnya sebagai anak Allah, son of God diganti a child of God atau a daughter of God. Saya yakin persoalannya menjadi jauh lebih rumit, saudara. Karena ketika Yesus menjadi manusia, dia mengambil gender laki-laki, dia berperan sebagai kepala perjanjian. Nah, ini semua memang tidak bisa dikupas, dilepaskan dari konsep kalau kepala perjanjian kuno, yaitu mesti seorang laki-laki. Tidak bisa dilepaskan dari situ. Dan ada banyak aspek lain yang kita tidak mungkin bahas sekarang. Saya hanya akan menunjukkan saja bahwa bahasa inklusif di dalam Alkitab itu memang sebagian harus kita welcome karena sangat baik, tetapi beberapa harus kita pikirkan dengan serius. Nah, ada satu buku dikarang oleh D.A. Carson tentang bahasa inklusif ini. Pembahasannya menurut saya sudah cukup sangat baik, dan bertahun-tahun yang lalu saya sudah pernah menyampaikan seminar juga tentang penggunaan bahasa inklusif di dalam Alkitab. Nah, berikutnya adalah bahasa liturgis yang inklusif. Di beberapa gereja termasuk di Indonesia sudah mulai diberlakukan begini. Jadi bukan atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi atas nama Pencipta, Penebus, dan Pemelihara. Bahkan Bapak pun diganti dengan Ibu, saudara. Jadi bukan Bapak Allah Bapak, tetapi Allah Ibu. Ada beberapa yang sudah menggunakan ini. Memang gereja ditantang untuk memberikan respons semacam ini, saudara. Setahu saya mulai tahun 80-an misalnya gereja-gereja Anglikan di Inggris sudah mulai merevisi common prayer-nya mereka, buku panduan tentang ibadah mereka, sehingga semuanya menjadi lebih inklusif. Dan di beberapa kalangan di Katolik maupun di Protestan, mereka juga mulai mengubah bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan ibadah menjadi bahasa-bahasa yang lebih inklusif lagi. Penggunaan istilah Our Father in Heaven mulai dikurangi menjadi Our Mother atau Our Parents dan seterusnya. Nah, saudara, berikutnya adalah pernikahan sesama jenis. Tentu saja pernikahan sesama jenis. Beberapa mengatakan kalau Allah itu tidak bergender, mengapa manusia harus bergender? Jadi nggak masalah dong manusia tidak punya gender. Dengan kata lain, tidak masalah kalau seks dengan gender itu berbeda. Nah, semua isu ini, saudara, membuat kita yakin kita perlu membahas persoalan ini. Nah, sekarang itu akan membawa kita pada persoalan yang kedua, yaitu metodologi. Bagaimana kita menjawab isu tadi? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah punya gender atau tidak punya gender? Setelah saya menyelidiki isu ini, maka saya mendapati bahwa ada kerancuan secara metodologi, saudara. Ada beberapa orang yang mencoba memakai metodologi tertentu yang menurut saya metodologi itu tidak seberapa tepat. Misalnya, ada yang memakai pendekatan secara gramatikal. Ada seorang yang mengatakan begini, ambil contoh misalnya ketika Musa bertanya kepada Tuhan di Keluaran 3,
siapa namamu? Lalu Tuhan tidak memberi nama, Tuhan memakai nama aku adalah aku. Tuhan tidak pakai nama. Mereka menafsirkan Tuhan tidak pakai nama itu sebagai petunjuk bahwa Tuhan tidak punya gender. Tapi menurut saya ini ECGC. Ini sesuatu yang dimasukkan ke dalam teks. Karena pertanyaan Musa itu memang bukan siapa. Pertanyaan Musa adalah bagaimana. Jadi Musa memang tidak tanya nama. Karena pertanyaannya bagaimana, maka Allah menunjukkan sifat-sifatnya, bukan namanya. Jadi itu ECGC kalau menggunakan pendekatan secara gramatikal seperti ini. Lalu ada yang menambahkan bahwa dari kata aku adalah aku, esher, diyakini bahwa ini akan menjadi, ini berkaitan dengan nama YHWH yang kita sekarang seringkali menggunakan dengan kata Yahweh. Nah, ada yang mengatakan bahwa Yahweh itu perpaduan feminin dan maskulin. Yah itu feminin, Weh itu maskulin. Sehingga dari kata YHWH mereka menafsirkan bahwa Allah itu laki-laki sekaligus perempuan. Hanya dari satu kata saja, yaitu Yahweh. Secara gramatikal dilihat mengandung unsur maskulinitas dan feminitas. Lalu mereka mengatakan bahwa oh ya berarti Allah itu bisa laki dan bisa perempuan. Yang lain misalnya saudara, ada yang mengaitkan Yesus dengan hikmat yang ada di Amsal pasal yang ke-8. Yesus adalah hikmat, dan kalau saudara nanti menyelidiki di banyak tradisi di luar kekristenan, di perjanjian baru, di luar perjanjian baru, kita akan mendapati beberapa orang memang memahami Amsal 8 hikmat di sana dalam kaitan dengan Mesias. Beberapa bapak gereja juga memahaminya seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas apakah pemahaman itu benar atau tidak benar. Saya hanya mengutip bahwa ada orang yang mengaitkan Yesus dengan hikmat, dan hikmat itu dalam bahasa Yunani adalah Sophia. Kata benda Yunani mengenal maskulin, feminin, neuter, dan kata Sophia adalah kata feminin. Jadi mereka mengatakan Yesus pun juga ditampilkannya sebagai bentuk feminin. Jadi tidak masalah sebetulnya. Allah itu bisa laki, bisa perempuan. Dengan kata lain, Allah tidak bergender atau melampaui gender. Walaupun nanti saya akan menunjukkan kepada Sarah, saya setuju Allah tidak bergender. Jadi ini saya sudah kasih tahu di depan. Saya harap ini bukan spoiler untuk saudara semua. Memang saya percaya Allah tidak bergender, tetapi saya tidak menerima argumen dari sisi gramatikal. Kenapa? Karena gender secara gramatikal, secara tata bahasa itu tidak selalu identik dengan gender biologis. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk mengaitkan gender gramatikal dengan gender biologis, maka mereka telah melakukan metodologi yang keliru. Saya ambil contoh misalnya, roh. Kata roh bisa merujuk pada angin, bisa merujuk pada roh manusia, bisa merujuk pada roh Allah. Nah, ini saya bicara merujuk pada roh Allah. Nah, kalau kita melihat Roh Kudus, roh Allah, di dalam perjanjian lama dipakai kata ruah. Kata ruah itu feminin. Tapi pada saat diterjemahkan di dalam perjanjian baru, atau pada saat penulis perjanjian baru berbicara tentang Roh Kudus, maka mereka memakai kata pneuma, bahasa Yunani. Pneuma itu bentuknya neuter, saudara. Jadi di perjanjian lama Roh Kudus itu bentuknya feminin ruah, di perjanjian baru bentuknya neuter, pneuma. Apakah kita akan mengatakan bahwa Roh Kudus itu kadangkala memang feminin, kadangkala adalah neuter? Menurut saya ini konyol. Karena sekali lagi di dalam bahasa, gender secara gramatikal itu tidak selalu identik dengan yang biologis. Contoh yang lain misalnya seperti probaton, domba. Domba itu neuter. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan domba yang laki enggak, perempuan enggak ada ya. Cuma kalau dia enggak jantan, ya dia betina. Pintu misalnya, pintu thura dalam bahasa Yunani, pintu tidak punya jenis kelamin, tetapi di dalam gramatikal Yunani pintu bentuknya feminin. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan antara gramatikal yang gender gramatikal dengan gender secara biologis, tidak boleh langsung dikaitkan. Ini konyol. Saya pernah mendengarkan seorang pengkhotbah, dia mengatakan, saudara, kata dosa hamartia, saudara, itu bentuknya feminin. Kenapa bentuknya feminin, saudara? Karena manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa adalah seorang perempuan. Nah, ini kesalahannya ada banyak sih, kesalahan sejarah, kesalahan etimologi dan sebagainya, macam-macam kesalahan ada di sana. Jadi pendekatan gramatikal menurut saya perlu
dikaji ulang. Yang berikutnya adalah pendekatan secara metaforikal. Pendekatan secara metaforikal. Ada beberapa orang yang menyinggung ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan dirinya di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya di perjanjian lama Yesaya 66 dikatakan bahwa Tuhan itu seperti ibu bagi umatnya. Tuhan seperti ibu bagi umatnya. Lalu mereka mengatakan bahwa karena Tuhan seperti ibu bagi umatnya, ya berarti Tuhan itu tidak bisa dikatakan punya gender. Ya dia bisa laki, dia bisa perempuan. Karena dia mengungkapkan dirinya sebagai ibu. Atau mungkin yang terkenal Matius 23 pada waktu Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, dia sebentar lagi akan disalibkan. Begitu Tuhan Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku ingin untuk mengumpulkan engkau seperti seorang induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Induk di sini jelas betina, saudara, karena kalau yang jantan tidak pernah mengurusi anak-anaknya. Ini tentang ayam ya, bukan tentang manusia, walaupun kadang-kala itu berlaku juga untuk manusia. Nah, saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam yang betina. Sehingga beberapa orang mengatakan, kamu lihat tuh bahasa-bahasa yang dipakai untuk menggambarkan Allah, ungkapan-ungkapan yang Allah pakai di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ternyata ungkapannya tidak selalu maskulin, ada beberapa feminin, dan itu membuktikan bahwa Allah tidak bergender. Menurut saya pendekatan semacam ini juga problematis, saudara. Kenapa problematis? Karena metafora tidak selalu mengungkapkan seluruh aspek realitas. Kalau orang memakai sebuah metafora, itu berarti dia hanya ingin menjelaskan salah satu aspek dari realitas yang sebenarnya. Jadi ini metafora atau figurasi, ini kenyataan atau realitasnya. Jadi tiap kali kita menggunakan metafora, kita itu sedang menjelaskan salah satu aspek saja. Tidak mungkin metafora itu sebesar faktanya, tidak mungkin. Tidak mungkin gambaran itu sebesar kenyataan, tidak mungkin. Jadi ketika Alkitab memakai bahasa-bahasa ungkapan semacam ini, kita tidak boleh menafsirkannya terlalu jauh, seolah-olah seluruh aspeknya, naturnya itu juga seperti metaforanya. Pasti konyol hasilnya. Tidak percaya? Mari kita lihat, saudara, sebuah metafora. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7, Paulus berkata demikian, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Apakah kita akan mengambil kesimpulan bahwa Paulus tidak bergender? Pasti konyol, bukan? Konyol karena kita tahu bersama Paulus adalah laki-laki. Karena kita tahu bersama beberapa ayat sesudah ini Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang ayah yang memberi teguran, nasihat, kekuatan kepada anak-anaknya. Apakah kita akan mengatakan bahwa Paulus tidak punya gender hanya gara-gara Paulus menggunakan bahasa metafora? Dia itu seorang ibu sekaligus seorang ayah. Jelas tidak, bukan? Jadi saudara langsung bisa melihat kelemahan dari pendekatan metafora ini. Lalu ada juga orang yang memakai pendekatan secara historis, saudara. Mereka melihat bagaimana bapak-bapak gereja, atau kalau saya sebut bapak-bapak, nanti kelihatan sangat maskulin. Mungkin beberapa orang suka mendengar bapak-bapak dan ibu-ibu gereja, begitu. Tapi istilah yang tidak common banget. Mungkin para pemimpin penerus para rasul, gitulah. Orang-orang yang memimpin kekristenan, orang-orang yang berpengaruh di kekristenan pada abad permulaan itu disebut bapak-bapak gereja, saudara. Terutama sebelum Nisea. Setelah Nisea ada beberapa yang memang bisa dikategorikan bapak-bapak gereja, tapi intinya kita tidak akan sampai ke sana. Abad permulaan, pemimpin-pemimpin Kristen tertentu yang berpengaruh disebut bapak-bapak gereja. Nah, ada orang yang menganggap bahwa Allah tidak bergender, dan pendekatan mereka adalah dengan menunjukkan kutipan-kutipan di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Misalnya, saudara, bapak-bapak gereja menggambarkan Allah dengan figurasi feminin atau sekaligus maskulin feminin. Ada beberapa yang biasanya dikutip Clement dari Alexandria, seorang teolog sekaligus filsuf yang luar biasa. Lalu ada bapak gereja Agustinus, ada Gregorius dari Nisa. Jadi beberapa orang ini dikutip karena mereka menjelaskan Allah dengan metafora-metafora yang berbentuk feminin. Lalu dari situ diambil kesimpulan bahwa Allah menurut bapak-bapak gereja memang bukan maskulin, bisa feminin. Dengan kata lain, Allah tidak bergender. Penelitian yang cukup baik, tapi ada persoalan juga. Ada keterbatasan di dalam
cara pendekatan ini, yaitu konteks kutipan bapak-bapak gereja tadi tidak secara spesifik dan eksplisit tentang natur Allah. Saya ulang sekali lagi, setelah saya menyelidiki kutipan-kutipan bapak-bapak gereja itu, ternyata kutipan itu konteksnya tidak secara spesifik dan eksplisit tentang natur Allah. Gambaran feminin digunakan untuk menerangkan salah satu aspek saja. Jadi bukan menerangkan naturnya Allah, tetapi salah satu sifat atau salah satu aspek dari natur itu. Misalnya ketika bicara tentang belas kasihan, Allah digambarkan seperti seorang ibu yang berbelas kasihan. Atau Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang memiliki kebaikan, memiliki passion untuk affection untuk anak-anaknya. Dan juga ini yang cukup menarik, kuasa Allah itu digambarkan juga seperti seorang perempuan. Nah, mungkin kita bingung karena kita tidak membaca kutipan-kutipan itu. Lalu saya akan mencoba menolong dengan memberikan beberapa kutipan. 2 kutipan saja sudah cukup untuk memberitahu itu karena fokus pembahasan saya bukan di sana. Yaitu dari Clement Alexandria. Dia mengatakan begini, saudara, in his ineffable essence, he is Father. Di dalam esensinya dia yang tidak berubah, yang sangat kuat, dia adalah Allah. In his compassion to us, he became mother. Di dalam belas kasihannya kepada kita, ia menjadi seorang ibu. The father by loving becomes feminine. Sang ayah itu dengan mengasihi menjadi feminin. Nah, kalau saudara membaca bagian ini, apakah Clement sedang mengatakan bahwa Allah itu bisa feminin? Belum tentu. Karena Clement tidak sedang membicarakan tentang hakikat Allah. Bahkan dia menggunakan istilah sesuatu ayah misalnya. Itu hanya untuk salah satu aspek. Hanya untuk salah satu aspek di dalam esensi Allah. Lalu dia menggunakan istilah ibu hanya untuk menerangkan salah satu aspek atau sifat di dalam diri Allah. Jadi diskusinya sendiri tidak langsung eksplisit tentang apakah Allah punya gender atau tidak. Tidak secara spesifik dan tidak secara eksplisit seperti yang kita pikirkan. Kemudian Gregorius dari Nyssa, saudara, mengatakan bahwa the divine power, though exalted far above our nature and inaccessible to all approach, walaupun kuasa ilahi itu, saudara, walaupun melampaui segala sesuatu, melampaui jauh di atas natur kita dan tidak bisa didekati dengan semua pendekatan, saudara, like a tender mother who joins the inarticulate utterance of her babe, gives to our human nature what it is capable of receiving. Digambarkan seperti seorang ibu yang dengan lemah lembut itu bisa memahami kalimat-kalimat yang tidak jelas dari bayinya, tapi bisa memahaminya dengan sangat baik. Dan itulah gambaran Gregorius Nyssa tentang Allah. Lalu beberapa orang teolog mengambil kutipan itu dan berkata bahwa bukti Allah tidak bergender adalah ini. Karena Gregorius dari Nyssa mengatakan Allah tidak bergender. Tapi saya yakin kalau saudara membaca kutipan ini dan kalau saudara ada waktu membaca konteksnya, saudara akan mendapati bahwa oke, bisa diarahkan ke sana, tapi tidak seberapa jelas atau tidak sejelas yang dipikirkan oleh para teolog itu. Saya tidak mengatakan pendekatan historis ini keliru, cuma saya ingin mengatakan pendekatan historis ini tidak sekuat yang dipikirkan oleh orang-orang itu. Nah, kemudian ada pendekatan lain yang saya ingin kita mempelajarinya. Dan saya memakai pendekatan ini sebetulnya untuk menjawab isu does God have a gender? Yaitu pendekatan secara teologis dan secara filosofis. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Sekarang pendekatan secara teologis. Allah itu melampaui batasan perbedaan gender. Saya setuju. Di Kejadian 1 ayat 26-27 Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan kalau kita lihat di sana dikatakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Berarti gambar Allah itu tidak bisa dibatasi pada maskulin saja. Saya setuju. Tidak bisa dibatasi pada maskulin saja. Mau maskulin, mau feminin, tetap mereka gambar Allah. Dengan kata lain, mau maskulin atau feminin, mereka tetap bisa menunjukkan sesuatu tentang Allah. Berarti, saudara, Allah itu melampaui gender. Allah itu melampaui gender. Saya belum bicara bahwa Allah tidak bergender. Dari ayat ini kita cuma bisa mengatakan Allah melampaui gender. Karena baik laki,
baik perempuan bisa menyatakan sesuatu tentang Allah. Berarti Allah jauh melebihi gender. Berikutnya saudara, pendekatan yang lain adalah ini. Allah tidak dibatasi oleh jasmani karena dia adalah roh. Dan saya setuju, Allah tidak bisa dibatasi secara jasmani. Jadi semua hal yang berbau jasmani itu memang tidak bisa dikenakan kepada Allah, seolah-olah natur Allah memang seperti itu. Yohanes 4 mengatakan Allah itu roh. Bahkan kalau di dalam perjanjian lama dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, tidak ada orang yang menafsirkan bahwa itu berarti Allah benar-benar punya tangan, atau telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar berarti Allah benar-benar punya telinga. Tidak, itu adalah ungkapan-ungkapan. Jadi Allah yang adalah roh mengambil bentuk jasmaniah, saudara. Berarti sebetulnya kalau Allah mengambil bentuk jasmaniah, entah dalam bentuk teofani, Allah menampakkan diri, atau dalam bentuk inkarnasi, Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, maka kita bisa melihat di sana saudara bahwa aspek jasmaniah itu tidak identik dengan Allah, hakikat Allah. Saya tidak mengatakan bahwa ketika Kristus ada sebagai manusia, dia tidak menyatakan Allah. Jelas dia menyatakan Allah, tapi saya ingin mengatakan bahwa aspek jasmania itu tidak selalu menggambarkan Allah, karena Allah adalah sifatnya roh. Dia melampaui batasan-batasan jasmania. Nah, sekarang kita masuk kepada pendekatan filosofis, saudara. Kalau kita melihat persoalan ini secara filosofis, maka kita akan mendapati begini. Allah itu tidak terbatas, sedangkan bahasa itu terbatas. Jadi natur Allah tidak terbatas, natur bahasa itu terbatas. Bahasa itu selalu terbatas, saudara. Kalau kita mau menggambarkan sesuatu, kan kita memakai bahasa-bahasa verbal dan seterusnya. Itu adalah cara kita mengkomunikasikan sesuatu. Tapi dalam pengalaman kita, saya yakin saudara pasti tahu momen-momen ketika saudara merasa bahwa aduh nggak bisa diungkapkan deh pokoknya. Waduh, bagaimana pemandangannya? Wah, speechless, pokoknya aku ini speechless. Tapi terus ngomong panjang lebar, saudara. Katanya speechless, tapi nerangkannya sampai panjang lebar, yang mendengarkan sampai nggak tahan. Tapi saya paham sih, ada beberapa momen ketika kita mengatakan, aduh keindahannya nggak bisa digambarkan. Atau misalnya kesedihan kita nggak bisa digambarkan, orang hanya bisa menangis saja. Ketika orang bisa menangis saja, nggak bisa cerita, itu berarti penderitaannya melampaui kata-kata, melampaui ungkapan verbal. Tapi penderitaannya diungkapkan secara non-verbal dengan gestur tertentu, misalnya dengan menangis. Tapi saya yakin menangis pun tidak bisa menjelaskan seluruh penderitaan yang dia rasakan. Jadi bahasa, ungkapan, metafor, figurasi, semuanya saudara sifatnya terbatas. Sedangkan kita ingin menerangkan hakikat Allah yang tidak terbatas. Sehingga apa yang kita tangkap dari bahasa-bahasa yang dipakai Allah itu, saudara, sebetulnya tidak menerangkan segala sesuatu tentang Allah. Please don't misunderstand me. Saya percaya bahwa ketika Allah memakai bahasa untuk menyatakan sesuatu, menyatakan dirinya kepada manusia, maka bahasa itu sudah pantas, sudah sepadan, tidak akan mendistorsi wahyu yang akan Allah sampaikan. Saya setuju dengan itu. Tapi poin saya adalah begini, kita perlu mencatat bahwa Allah tidak mengungkapkan seluruh dirinya, tidak. Hanya sebagian dirinya saja yang dia ungkapkan kepada manusia. Berarti antara realitas keilahian dengan pewahyuan ada beda. Tidak semua realitas keilahian dinyatakan di dalam pewahyuan. Kita tahu Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Allah dan hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Jadi tidak semua realitas keilahian itu dinyatakan di dalam pewahyuan. Nah, pada saat Allah memberikan pewahyuan itu, dia juga memakai bahasa-bahasa setempat, bahasa-bahasa orang yang menerima wahyu. Sedangkan kita tahu bahasa sifatnya adalah terbatas. Nah, kalau memang bahasa itu sifatnya terbatas, berarti saudara sekarang bisa melihat ya, antara yang menangkap wahyu itu, pemahaman mereka tentang wahyu, let's call it theology, maka kita bisa melihat perbedaan antara teologi dan wahyu. Teologi tidak bisa menangkap semua wahyu yang ada tidak bisa seluruhnya mengungkapkan tentang realitas keilahian. Jadi ada banyak keterbatasan di sana.
Maka saya yakin kita harus berhati-hati ketika kita melihat Alkitab menyatakan Allah sebagai bentuk Bapa misalnya, maskulin sekali. Dia sebagai seorang gembala misalnya, sangat maskulin sekali. Saya yakin bahwa realitas itu benar. Realitas yang dinyatakan melalui ungkapan itu benar. Tetapi kita harus memahami juga bahwa realitasnya jauh melampaui bahasanya. Berikutnya secara filosofis kita perlu memikirkan ini. Metafora selalu lebih kecil daripada realitas yang diungkapkannya. Kita sudah pernah melihat itu. Saya sudah menerangkan di awal tadi bahwa semua bentuk metafora itu hanyalah penggambaran dari sebuah realitas. Realitas selalu lebih besar daripada metafora. Ketika dikatakan Allah itu adalah gembala kita, jangan saudara memikirkan bahwa Allah cuma gembala bagi kita. Salah, karena dia bukan cuma gembala, dia bisa jadi raja dan seterusnya. Dan in fact, Mazmur 23 kalau saudara membaca dengan teliti, sebetulnya temanya bukan tentang Allah sebagai gembala saja. Allah sebagai gembala itu ayat 1-4, saudara. Tapi begitu masuk ayat 5, ia menyediakan makanan bagiku, ia memenuhi pialaku dengan macam-macam, dengan dia memberikan minyak dan seterusnya. Saudara, itu gambaran bukan gembala kepada domba-dombanya. Itu gambaran seorang raja yang menjamu orang-orang yang di dekatnya dia karena menang perang. Setelah menang perang, sang raja mengadakan perjamuan yang besar untuk orang-orang yang berjasa di dalam peperangan itu, untuk orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi bahkan di Mazmur 23 pun Allah ditampilkannya sebagai gembala dan raja. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita menangkap gambaran di Alkitab Allah adalah gembala, memang benar Allah adalah gembala, itu sesuai dengan realitasnya. Tapi kita tidak boleh mengatakan berarti Allah hanya sebagai gembala. Menurut saya ini salah. Jadi ketika Allah mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, benar, memang ada hakikat tertentu dalam diri Allah yang dinyatakan melalui ungkapan itu, saudara. Misalnya aspek-aspek kemaskulinitasnya dia. Jadi aspek-aspek maskulinitasnya muncul di sana. Sebagai seorang bapa, dia mengayomi kita, membimbing kita. Sebagai seorang bapa, dia melakukan ini, itu. Itu jelas ada di sana. Tapi kita tidak boleh membatasi bahwa Allah itu berarti cuma bapa. Karena kita melihat di dalam Alkitab, ungkapan yang Allah pakai itu banyak. Bapa itu hanya salah satu nama yang dia pakai untuk menggambarkan dirinya. Tapi kita tahu bahwa dia adalah El Roi, Allah gembala kita. El Roi, Allah yang melihat. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahasa, metafora tidak pernah lebih besar atau sama dengan realitas yang diungkapkan. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil konklusi begini. Allah itu melampaui gender dan tidak bergender. Allah itu melampaui gender, karena baik kita sebagai laki-laki atau perempuan, tetap kita adalah gambar Allah, mencerminkan sesuatu tentang Allah. Dan ungkapan-ungkapan yang dipakai di dalam Alkitab memang terbatas sekali, karena itu bahasa, saudara. Mencoba untuk mengungkapkan apa yang diwahyukan Allah, sedangkan pewahyuan sendiri adalah terbatas, tidak sama, tidak identik dengan keseluruhan realitas keilahian. Jadi Allah melampaui gender dan Allah tidak bergender. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, lalu so what? Relevansinya apa bagi kita? Nah saudara, saya akan membagi relevansinya ke dalam dua bagian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana ini membawa dampak positif bagi kita. Bagaimana ini bisa menolong kita memahami Allah lebih baik. Dan yang kedua, saya ingin memberikan batasan-batasan. Dan sekarang mari kita lihat saudara, apa sih dampak positif atau implikasi positif dari diskusi kita. Menurut saya kalau memang Allah itu tidak bergender dan melampaui gender, maka kita memiliki kekayaan imajinasi Kristen, saudara. Jadi ketika kita mendekati Allah, Allah menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dirinya kepada kita. Dan Allah juga menyediakan imajinasi, bukan cuma akal budi, tapi akal budi yang bisa mengimajinasi Allah, saudara, sesuai dengan wahyu yang Dia berikan. Nah, kalau selama ini relasi kita dengan Allah lebih banyak ditentukan oleh gambaran-gambaran yang bersifat maskulin. Allah itu Bapa, Allah itu Gembala, misalnya Allah itu Raja. Ini semua adalah gambaran-gambaran maskulin yang sebetulnya sangat baik juga sih. Itu akan memperkaya kita. Tetapi juga kita mulai sekarang bisa melihat Allah
dengan kacamata yang sedikit berbeda, melihat sisi-sisi lain yang dulu sudah ada tapi kita kurang perhatikan, yaitu sisi-sisi feminitas di dalam diri Allah. Dia adalah ibu yang melahirkan umatnya, dia adalah ibu yang mengasihi anak-anaknya, dan ini semua akan memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita bicara tentang ayah misalnya, kita bicara tentang perlindungan, kita bicara tentang bimbingan gitu. Tapi begitu tentang ibu, kita bicara tentang apa? Tentang belas kasihan, saudara, tentang kasih sayang, tentang asuhan dan sebagainya. Jadi realitas di dalam diri Allah itu sebaiknya memang diungkapkan melalui banyak metafora. Bahkan saya berapa kali mengatakan, mengapa di Alkitab ada banyak metafora? Karena realitas yang mau digambarkan terlalu besar untuk disampaikan dengan satu metafora. Bahkan dengan banyak metafora pun saya yakin kalau saudara memahami semua metafora di dalam Alkitab, tetap saudara tidak akan bisa memahami realitas keilahian. Seluruhnya, realitas keilahian dalam diri Allah, pasti kita tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi paling tidak, ini bisa memperkaya kekayaan imajinasi kita dalam membangun relasi dengan Tuhan. Berikutnya, ini juga bisa memberikan kritikan yang baik terhadap seksisme, saudara. Seksisme juga patriarkalisme. Jadi kita harus menyadari bahwa Alkitab itu diungkapkan melalui budaya patriarkal, laki-laki yang paling penting. Nah, budaya ini mempengaruhi bahasa, wajar kan? Bahasa itu bagian dari budaya. Nah, kalau budayanya itu patriarkal, otomatis bahasanya juga adalah bahasa-bahasa patriarkal. Nah, sayangnya adalah banyak orang itu mencoba memahami wahyu Allah, esensi di dalam pewahyuannya dia, tetapi masih mau mengambil ekspresi di dalam esensi itu, yaitu muatan-muatan kulturalnya yang sifatnya patriarkal. Jadi saya setuju bahwa muatan-muatan kultural yang patriarkal itu sebaiknya kita tidak pertahankan, karena itu sifatnya temporal, sifatnya kultural. Jadi ketika kita melihat sebuah metafora misalnya di dalam Alkitab, kita perlu menangkap, oh iya, ini ada muatan kulturalnya yang bersifat temporal, berlaku untuk waktu itu saja, yang relevan untuk situasi itu, dan ada muatan-muatan yang teologis, yang filosofis, yang sebetulnya berlaku untuk segala zaman. Nah, kita harus mulai memikirkan secara serius, saudara, ungkapan-ungkapan di dalam kekristenan kita, di dalam ibadah kita, yang mungkin bisa memberikan pemaparan tentang ya hal-hal yang mengarah kepada seksisme atau patriarkalisme. Kita mulai harus kritisi itu, dan kita harus mulai menggunakan bahasa-bahasa yang lebih inklusif memang. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa yang terlalu maskulin, yang terlalu patriarkal, saudara. Padahal sebetulnya bagian itu hanyalah muatan kultural saja. Jadi ambillah esensinya. Di balik sebuah metafora Alkitab, ungkapan Alkitab yang maskulin, saudara ambil esensinya apa? Nah, esensi ini kemudian kita beri kemasan yang baru sesuai dengan konteks kita. Jadi kita bisa tertolong dengan memahami isu ini dengan baik, kita tertolong untuk menghindari seksisme dan patriarkalisme yang tidak tepat. Tapi apakah itu berarti bahwa saya meniadakan semua perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Apakah itu berarti saya adalah penggerak atau saya adalah penganut dari gender equality? Saya adalah penganut feminisme? Jawabannya adalah tidak. Pengayaan aspek feminitas tidak boleh mereduksi aspek maskulinitas. Ini yang pertama batasannya. Jadi kita bersyukur dengan adanya isu ini, kita bersyukur dengan kaum feminis, terutama para teolog feminis, karena mereka memaksa kita untuk melihat Alkitab dengan cara yang lebih kaya. Yang lebih kaya dari biasanya. Dan saya bersyukur, saya welcoming ide-ide yang semacam itu. Tapi jangan sampai kita akhirnya menjadi lebih ekstrim. Seperti pendulum kan, kalau dulu orang terlalu patriarkal ditarik ke sini begitu, ke sebelah sini, sekarang oleh feminis itu mencoba dilepaskan sehingga ekstrimnya sampai ke sana. Saya tidak bicara tentang semua feminis, tapi saya bicara tentang sebagian orang di kalangan feminisme dan beberapa orang yang menganut paham semacam ini. Mereka mencoba untuk meniadakan segala sesuatu yang berbau maskulin. Menurut saya ini keliru. Biarlah ungkapan-ungkapan yang berbau maskulin ya kita pertahankan,
tetapi kita menambahkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbau feminin, saudara. Jadi kita harus menyelidiki Alkitab dengan lebih teliti lagi. Aspek-aspek feminitas di dalam diri Allah itu perlu ditampilkan lebih sering dan lebih banyak. Dan pada saat kita menampilkan baik aspek feminin maupun aspek maskulin dalam diri Allah, kita selalu harus ingat yang saya katakan tadi, bahwa apa yang menjadi kemasan kultural yang sifatnya temporal kita bisa negosiasikan. Tetapi apa yang menjadi muatan teologis di situ yang bersifat universal dan kekal tidak boleh dikompromikan. Itu yang kita ambil esensinya, lalu diberi kemasan yang baru sesuai dengan situasi kita sekarang. Jadi sekali lagi saudara, pengayaan aspek feminitas tidak boleh mereduksi aspek maskulinitas. Karena dengan penggabungan semua metafora, kita bisa melihat Allah di dalam imajinasi yang lebih kaya, yang lebih utuh. Berikutnya batasannya adalah ini. Superioritas Allah atas gender bukan peniadaan perbedaan gender manusia. Jadi superioritas Allah atas gender bukan peniadaan perbedaan gender manusia. Jadi kita tidak boleh melakukan logical jumping, saudara. Dari Allah tidak bergender, manusia adalah gambar Allah, maka Allah itu yang tidak bergender pasti menyetujui kalau manusia juga tidak bergender. Menurut saya ini konsep yang salah. Menurut saya ini adalah cara berteologi yang terlalu terburu-buru. Karena tidak ada keterikatan secara esensial. Sama seperti yang tadi saya singgung di awal kan. Dalam sebuah perdebatan akademi saya dengan seorang profesor yang menyetujui LGBT. Alasan dia adalah LGBT gambar Allah atau tidak? Ya saya jawab iya. Lalu dia mengatakan ya kalau LGBT itu adalah gambar Allah, ya berarti is okay jadi LGBT karena tetap jadi gambar Allah. Nah saya menjawab, apakah pembunuh itu gambar Allah? Ya jelas gambar Allah. Apakah berarti kita boleh membunuh? Jelas tidak. Semua manusia tidak peduli keadaan mereka seperti apa. Mereka adalah gambar Allah. Tapi kita tidak bisa dari situ lalu menarik sebuah konklusi yang melibatkan logical jumping tanpa fondasi yang kuat seperti tadi. Jelas tidak bisa, saudara. Jadi Allah ketika menyatakan dirinya pun kita harus memahami ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia, apa yang dia nyatakan itu kita tangkap esensinya apa. Misalnya laki-laki dan perempuan. Untuk konteks sekarang ini, saudara, ya memang itulah yang akan kita dapati. Bahwa laki-laki dan perempuan, laki-laki adalah kepala, bukan penguasa, kepala. Justru ketika laki-laki menjadi kepala yang baik bagi istri, bagi anak-anaknya, itu bisa mencerminkan relasi di dalam Allah Tritunggal, saudara. Bapak yang baik kepada anaknya, di dalam diri Allah Tritunggal terjadi keintiman yang maha kudus, yang maha sempurna. Jadi ini memang saya mengakui kalimat ini harus saya perjelas lagi. Saya membutuhkan 1-2 jam untuk mengatakannya dan menguraikannya dengan adil. Tetapi paling tidak saya ingin memberitahu kita bahwa Allah tidak bergender, tidak bisa dijadikan fondasi untuk mengatakan kalau begitu manusia boleh tidak bergender. Itu merupakan logical jumping yang tidak punya keterikatan yang. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Untuk teman-teman yang ada di sebelah sini, kita harus mulai belajar memperkaya imajinasi kita tentang aspek-aspek feminitas di dalam diri Allah. Ada banyak hal yang kalau kita tidak kaji ulang, maka itu akan terlewatkan dan itu akan sangat disayangkan. Karena kita bisa membangun relasi dengan Allah secara lebih mendalam kalau kita memahami realitas-realitas yang ada itu dengan lebih baik. Dan kita juga perlu bersikap kritis terhadap semua hal yang berbau patriarkalisme, seksisme di dalam teologi kita, di dalam kekristenan kita, di dalam ibadah kita. Sebaliknya teman-teman yang ada di sebelah sini yang mungkin mengatakan bahwa Allah itu tidak bergender sehingga ya kalau Nadia tidak bergender berarti ekspresi gender tidak penting. Berarti ekspresi maskulin dibuang saja, kita mengambil aspek yang feminin saja. Ini juga keliru. Memperkaya diri dengan aspek feminitas Allah
itu tidak berarti membuang aspek maskulinitas. Biarlah aspek-aspek maskulinitas, metafora-metafora, bahasa-bahasa yang Allah sudah pakai untuk menyatakan dirinya, biarlah itu kita rayakan juga. Tapi kita juga menyambut kedatangan dari metafora yang baru. Kita menyambut kedatangan dari ekspresi-ekspresi yang baru yang lebih feminin tentang Allah, dan itu akan benar-benar memperkaya kekristenan. Dan kita juga harus berhati-hati kalau kita mengatakan Allah tidak bergender, bukan berarti ekspresi gender tidak penting, bukan berarti homoseksualitas bisa diterima. Itu membutuhkan logical jumping yang luar biasa, saudara, karena tidak ada hubungan antara Allah yang tidak bergender dengan homoseksualitas itu benar. Saya tadi di awal sudah menyinggung, bukan? Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah tidak bergender, ya berarti kita menerima homoseksualitas. Laki-laki perempuan itu sama saja di hadapan Allah. Mereka tetap gambar Allah. Ini adalah konsep berpikir yang keliru, saudara. Pembunuh juga gambar Allah, tapi membunuh tetap salah. Semua orang adalah gambar Allah, tapi bukan berarti semua yang mereka lakukan mencerminkan Allah. Karena kita harus ingat, memang semua manusia gambar Allah, tetapi kita juga harus ingat semua manusia adalah gambar Allah yang rusak oleh dosa. Jadi kita harus mulai berhati-hati terhadap dua ekstrim yang ada ini. Dan kiranya materi ini bisa menolong kita untuk menyikapi dengan benar, dan bukan cuma untuk menyikapi, tapi menarik manfaat dari apa yang kita sudah dengarkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dimuliakan sampai selama-lamanya.